Nah kalau tidak dijalankan ya berdosa. Ya sebaik apapun seseorang, ya wanita, dia banyak sedekah, dia rajin sholat, kalau dia nggak berjilbab, dia tetap kena dosa tidak berjilbab. Nanti urusannya bagaimana saat dia dihisab, ditimbang di hari kiamat. Muga-muga oleh orang gelem berjilbab iki orang mengingkari, tapi faktor isin lah, orang putih orang ketok macam segala. Nak mengingkari syariat jilbab malah kafir. Ya, jadi nggak bisa seperti itu. Jadi daripada berjilbab neng akhlak ora apik, jilbab dewe akhlak dewe. Ini perintahnya memang beda-beda. Ya, nah ini yang perlu dipahamkan. Ya, jadi tidak wah sepenting wong-wongan yo apik ya sering sedekah, salate sregep, masalah jilbab ku yo lah, jilbaban yo lah ora yo ora apa-apa. Ini enggak benar. Karena jilbab itu sekali lagi adalah syariah. Tapi itu ada anaknya tokoh besar itu, tapi kok ya, ulama juga orang jilbab, ada yang menengahi. Ya ini sih repot Pak. Jadi jenenge pendapat itu kan yono ae. Ya kata sang tokoh tersebut, kalau ada 10 orang berpendapat wajibnya jilbab, 1 orang ngomong tidak, saya ngambil yang tidak. Mana gitu? Gak kaidah seperti itu kan nggak benar. Padahal hampir di dalam Al-Quran hampir mutawatir bahwa ayat hijab atau jilbab itu sudah sepakat hukumnya wajib, para ulama sepakat, bahkan bisa jadi ijma, tidak ada khilaf di dalamnya. Karena masalah cadar atau tidak itu khilaf, tapi kalau hijab, wajiban berhijab itu wajib, itu ijma ulama. Ya, nah ini yang memang harus dipahamkan secara benar. Ya, dan jilbab itu bukan pakaian budaya, bukan salah. Jilbab itu bukan budaya Arab. Kita lihat sendiri filmnya kok ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di zaman para sahabat itu ketika turun perintah hijab, mereka ada yang narik korden, ada yang narik taplak di jilbaban. Artinya bisa dipahami mereka dulunya belum memakai jilbab, kemudian turun syariat jilbab, mereka baru pakai jilbab. Ya nanti ada perbedaan istilah, apa itu jilbab, apa itu apa namanya hijab, itu memang itu ada perbedaan istilah saja. Tapi sepakat para ulama jilbab bagi wanita itu hukumnya wajib. Apa itu jilbab? Sesuatu yang menutupi semua aurat wanita kecuali telapak muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Ya itu jilbab. Ya. Dan jilbab itu juga jilbab itu sesuatu yang dijulurkan dari kepala sampai dada perempuan, ya, menutupi dada perempuan, itu jilbab. Ya, itulah nanti dibahas di hijab dan jilbab, itu memang ada perbedaan istilah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan masuk? Tanya Ustadz, untuk wanita yang udzur di 10 hari terakhir bulan Ramadan, adakah kesempatan baginya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Bila bisa, ikhtiar apa yang bisa dilakukan karena ibadah seperti sholat, puasa, dan baca Al-Quran sedang dilarang? Nah ini sing angel lagi ya, ngombe obat air apa-apa lah. Ya konsultasi dokter, para ulama membolehkan. Ya misalnya, wah ini namanya lagi musim kok. Ramadan ini musim pahala, pemenang 10 akhir di bulan suci Ramadan itu saatnya kulaan pahala. Ya, nah kita nggak pengen kehilangan momen itu. Bagaimana kalau minum pil, minum obat untuk menahan haid? Kata para dokter boleh, para ulama boleh, tentunya dengan konsultasi dokter. Yang satu itu, yang kedua tidak membawa efek buruk bagi wanita. Ya ketika mengkonsumsi obat. Misalnya enggak mau wanita haid, bagaimana? Iki sing angel Pak, syaratnya itikaf itu ya suci kok, menjuru masjid masalahnya. Ya kan? Syarat itikaf itu kudu suci di dalam masjid kemudian masjid jami yang digunakan untuk sholat Jumat, karpe ben ora metu-metu. Ya memang enggak ada solusi bagi wanita yang haid untuk mengejar Lailatul Qadar. Ya kalau mau ya mau, sebagaimana disarankan ulama,
minum obat untuk menahan haid dengan syarat satu, konsultasi dokter, kedua, tidak menyakiti atau membawa efek buruk bagi wanita. Wallahu a'lam bishawab. Nak misalnya aku merumati sing itikaf Sat, yo semoga Allah memberikan yang terbaik dari pahala tersebut. Kan ngono. Awake dhewe rasa ngarani, wah padha untuk malam Lailatul Qadar kan rasa ngalani ngono. Ya. Awak seneng masjid ae mesti untuk Lailatul Qadar ngono. Apa mesti masjid sama dengan Lailatul Qadar ngono. Nak ngono 10 hari nang masjid ae. Ya kan? Ora lah metu-metu. Nah, itu. Izin mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang yang berpuasa tapi tidak dia tertidur pulas, lalu ketika bangun didapatkan pakaiannya terdapat air yang melekat air mani, maksudnya mimpi basah. Ya kalau mibas nggak boleh, kalau mibas boleh saja, nggak masalah, tidak membatalkan puasa. Dia cukup mandi dan mandi besar. Kalau dia mau sholat, dia cukup wajib mandi besar dan sholat. Jadi kalau mibas tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu dipeksa metu ya, dipeksa metu, ya disengaja, entah itu membayangkan, berkhayal atau melihat, ya, atau bersentuhan sehingga mengeluarkan air mani, itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa bukan berarti terus wah enak nunggu sirup parjan, orang ngono. Ya tetap dia harus berpuasa sampai maghrib, tapi status puasanya batal. Dia wajib qadha. Kafarat enggak? Ya, kafarat enggak, ya. Nah, ini masalah ya. Jadi kalau mibas tidak membatalkan puasa. Baik, ada yang mau bertanya? Yang hadir, silakan. Bisa pakai mic. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat dan kabeh. Ini pertanyaan yang saya tanyakan mungkin terjadi setiap saat, mungkin di setiap sholat 5 waktu. Siapapun kita, misalnya, kita ketahui bersama bahwa salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Jika mengikuti imam, diyakini atau ada kesepakatan bahwa bacaan makmum mengikuti bacaan imam, di pasrah lintas dengan bacaan imam. Terus ketika ruku, memang pernah ada suatu kisah, entah ini benar atau tidak, bahwa ada zaman dulu ada imam sedang rukuk, terus ada orang tua jalannya dimi-dimi, dia mau bangun sami Allah tapi tidak bisa, kayak ditahan katanya. Ini benar apa kisahnya nggak tahu. Sampai akhirnya orang tua dimi-dimi tadi sampai masuk ke shaf, takbir, ikut rukuk, baru dia bisa bangun. Entah ini benar apa enggak kisahnya. Terus ada sering terjadi di masjid ini Malatat, misalnya sedang rukuk imam, ada seseorang yang masih jauh, woi tunggu, seperti itu ada, ya. Jadi sedang rukuk masih jauh bilang tunggu, ya. Berkaitan dengan apa itu syarat rukun. Imamnya ya nunggu nih. Dia nggak paham, ewah atau tidak nggak tahu, karena mungkin ewah dia nunggu nih. Ya, suaranya banter masalahnya. Terus berkaitan dengan itu tadi, syarat rukun tadi dengan bacaan Al-Fatihah yang lengkap, ini seperti ini, bagaimana? Sah, tidak, atau kurang sempurna dan sebagainya. Terima kasih. Ya, pertanyaan bisa dipahami. Baik. Jadi pertanyaannya itu orang masalah tunggu. Iya bener. Iku aku tak cerita saya. Jadi buat takon iki aku ngerti.
Makanya jawabku kan cerita. Sebelum saya jawab, masalah tunggu dulu loh, masalah tunggu ya. Nah, kemarin itu Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kapolresta, Pak Dandim itu silaturahmi ke rumah ya. Nah, turun ada acara tarif lah ya. Lah jenenge Pak Kapolresta sama Pak PJ Bupati merokok orang barbar. Padahal saya tuh paling galak dengan orang merokok di masjid. Tak tulisi dilarang merokok dan seterusnya. Ya, anak-anak masjid juga mengingatkan. Ya. Nah ini kebetulan Pak PJ, Pak Kapolresta duduknya dengan saya. Nah teman-temanku melihat apa yang akan dilakukan Ustaz Sigit. Nak kedua orang ini ngerokok. Aku yang mengandang bareng-bareng mulai-mulai kita ternyata Ustaz Sigit tidak melakukan apa-apa, membiarkan mereka berdua ngerokok. Padahal itu yang sampingnya Pak Satpol PP ini dilokno bocah-bocah sampai Satpol PP protes, wah itu orang dilokno mas. Tak jawab apa? Jawaban saya apa? Mas, gini loh Pak, loh kok aku ngelarang beliau merokok? Wong aku udah imam diserobot entuk kok. Dia ini aku pejabat tuh nyerobot dadi imam entuk sah. Terus kuasaku apa ngelarang merokok? Gak ngono Pak. Nah, itu jawabannya ngono Mas ya. Jadi jawabannya ngono ya. Terus apa kuasaku ngelarang? Ngomong tunggu. Ya. Saya menjawab pertanyaan. Ya. Orang yang mendapatkan rukuknya imam, apa dia mendapatkan rakaatnya imam atau dia nambah karena nggak membaca Fatihah gitu ya. Ini pertanyaan satu ini memang jawabannya harus dua. Pertama, hukum baca Fatihah dulu. Hukum baca Fatihah ala qauli rajih, pendapat yang saya kuatkan, saya jelong-jelong langsung ya. Saya menguatkan yang wajib bagi imam dan makmum. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak baca Fatihah kitab. Ya, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Artinya sholat baca Fatihah itu wajib. Nah terus bagaimana saat kalau ada seorang makmum dia mendapati rukuknya imam? Apa dia perlu nambah satu rakaat atau dapat rakaatnya imam? Itu hukum pengecualian dalam berjamaah. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man adroka rakaatan faqad adroka sholat. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan rakaatnya imam. Itu namanya hukum pengecualian. Loh, kan Fatihah wajib. Ya hak Rasulullah, wong Rasul itu yang menetapkan hukum sah-sah saja. Itu namanya hukum pengecualian. Hukum pengecualian. Jadi tetap dia mendapatkan rakaatnya imam, tidak perlu nambah satu rakaat selama dia mendapat rukuknya imam. Dan mestinya orang iki saya pertanyakan imam melongkene, jadi imam kene ngerti fikih ora? Sehingga ada seseorang mengatakan tunggu, beliau cukup berjalan saja tergesa-gesa. Bagi imam yang ngerti, ngono dinteni kok. Memang fikih gitu. Nah ono kita jamaah iki ada yang ngejar rukuk saya. Oh, malah dicepet no. Wah, yang berkelek ya. Begitu kita dekat, kita sampai Allah celek aku ya, orang ngono ditunggu. Imam kudu apian memang ditunggu. Ya gitu. Jadi apa namanya? Dia mendapatkan rakaatnya imam. Itu dulu pernah ada sahabat yang begitu Rasul rukuk dari pintu masjid yaduk burokean, rukuk sambil berjalan, rukuk melaku. Bareng salam Rasul jawab, man yaduk burokean, sapa mau saya melaku ambil rukuk. Sahabat, saya ya Rasulullah, ya. Apa jawab Nabi? Orang ngomong batal sholat rasa, orang ngono, ya. Nabi jawabnya apa? Zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat. Coba ulangi ya.
Ya, ada fala ta'ud, ada fala ta'du dan seterusnya. Nah, intinya ketika itu Nabi tidak membatalkan sholatnya. Kalau seandainya dia tidak dapat Fatihah, dia rukuk sambil berjalan, itu batal, atau dia berada di saf sendirian, belakang sendirian, itu membatalkan sholat, maka Nabi suruh membatal. Niatan enggak. Jadi tetap dia mendapatkan rakaatnya imam. Itu hukum pengecualian dalam sholat berjamaah. Munafik. Ada lagi? Apa itu? Ya, hukum pengecualian. Adrokal imam tadi loh. Man adroka rakaatan fakot adroka sholat. Ya, itu hukum pengecualian. Karena dia, kenapa disebut pengecualian? Karena tidak baca Fatihah dianggap sah rakaatnya. Itu namanya hukum pengecualian dalam sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, monggo Pak Arnon. Fikih itu yang dinilai itu yang tampak ya. Jadi ada seorang ustadz bersama, seseorang itu nuntut, dia yakin nuntut, neng oga tidak ada bau, tidak ada suara. Ustadz mengatakan lanjutkan sholatmu, meskipun dia yakin kentut. Siapa yang yakin? Yang yakin siapa? Si penuntut, si pelaku. Si pelaku yakin kentut. Kentut. Ini orang mampu. Oga mampu, oga suaranya. Terus ngomong Ustadz melanjutkan. Maksudnya dia boleh melanjutkan untuk sholatnya itu, nggak batal. Terus yang kedua gini, katanya begini, yang menjadi kesakan saya itu ketika kita pipis istinja, itu kan cipratan dari istinja itu kan bisa mungkin mengenai celana kita, dan itu kan tidak tampak. Kemudian saya duduk di tempat yang biasa misalnya, tapi tidak tahu bahwa ada najis tidak gitu loh. Kemudian celana tak pakai untuk sholat, aneh begitu. Ya, ini masalah ini penting ya, karena nak orang duwe kaidah dasar masalah ini jadinya was-was ya. Was-was itu rasido sholat akhirnya ya, was-was itu akhirnya rasido sholat. Baik, jawabannya adalah al-yakin la yazulu bisak. Al-yakin la yazulu bisak. Wong nak yakin itu tidak bisa digeser dengan sebuah keraguan, maka sesuatu harus dibangun atas keyakinan. Satu, tadi pertanyaannya salah mestinya. Kalau ada orang misalnya kentut tapi dia tidak bau, dia yakin kentut tapi tidak bau dan tidak mendengar suara. Wong yakin kok. Nak yakin ya ora untuk nerusno, ya batal wong wis yakin. Beda kalau pertanyaannya dia ragu apakah kentut atau tidak, tapi dia nggak mendengar suara, tidak mencium bau. Nah, orang seperti ini yang ragu ini boleh melanjutkan karena dia ragu posisinya. Nah, nak ragu itu ada kaidah bapak umakan alamakan. Ya, sesuatu itu dihukumi dari hukum sebelumnya. Kalau orang posisi sholat, dia sudah wudhu, dia ragu iki aku kentut apa ora, jawabnya ya ora. Ngono. Nak ragu ya, nak ragu. Ya, sebenarnya saya gandengan dengan utang. Oh, nak wong ragu wis bayar utang apa durung jawabannya? Jawabannya durung, wong aslinya wong utang durung. Nah iya, jawabannya wis ngejak gelut jenenge. Wong ragu bayar utang apa durung? Jawabannya wis ngejak gelutan jenenge. Iya. Iya gitu. Jadi ini penting ya, yakin, sebetulnya yakin. Sama tadi ketika istinja, mesti kan kemungkinan, nah kata-kata kemungkinan kan tercelipat, jawabannya kemungkinan tidak terciprat. Tinggal yakin kena apa orang. Nak yakin kena ya cukup banyak diusap. Nak yakin kena, nak ragu nah ya salin. Nak yakin tapi nak ora ya wis. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berwudu, dia itu orang yang sandal melapak mangkat ke masjid. Jawabnya apa? Debu itu orang najis. Ini untuk membuang sak keraguan. Sama seperti duduk di sebuah tempat. Lo sak durunge linggih iki ngerti ya ana taek apa ora, ngono. Guyoi bocah apa ora. Kan ngono.
nak kita aman-aman kerja bersih, ya sudah yakin itu bersih. Karena hal seperti ini nak binut no bahaya Pak. Makanya ono wong kadang habis sholat itu ucul-ucul katok, nah. Karena dia masuk mau linggah, gegek linggah kena najis, aku mau lalu gegek kecepatan uyah, ya. Dan keraguan itu setan akan bermain. Ngomong nak ragu-ragu, dalam ragu-ragu setan akan bermain. Ya, yang sering kan gini Pak, maaf yang laki-laki istinja biasanya kan banyu terus celana teles semua. Nah teles itu kena uyah apa kena banyu? Banyu. Ya, tapi campuran uyah apa ora? Bisa jadi, bisa tidak jadi. Ya sudah yakinnya piye, nak yakinnya orang ya wis. Yakin enggak apa-apa. Namanya asyak al yakinu yazulu sak, bahwa sikap yakin itu bisa menghilangkan keraguan. Nah, makanya nak sholat ragu loro apa telu, misalnya sholat zuhur itu untuk orang rakaat apa telu, jawabannya loro, karena aslinya wong sholat itu durung sholat. No, loro ojo telu, iki loro apa telu, papat ya, jadi cepet sholatnya. ya gitu. Nah, ini penting, ada kaidah namanya al yakin la yazulu bisak atau al yakin yuzalu bisak. Nah itu wallahualam. Ada pertanyaan masuk dulu. Cara orang sakit parah sholat, cara sholat orang yang sakit parah. Ini parah orang sakit kok sholat. Baca kita orang titik komennya parah, masuk orang sakit sholat. Maksudnya cara sholat bagi orang yang sakit parah, yang mana beliau sudah sering lupa dan badannya sering kena najis, padahal nggak boleh kena najis dalam sholat. Ya sholat semambune, sholat sa'iringi, karena akalnya masih berlaku. Jadi selama akal seseorang masih berlaku, masih oke, ya nggak edan, nggak gila, maka kewajiban sholat masih melekat. Lalu itu sering kena najis, namanya sholat faqidu tahurat atau sholat darurat. Lah biyeneh memang ya nak ono sing merenahno Pak, atau saya kena najis Pak, jenengan ganti nggih nak sholat, itu diarahkan. Tapi nak misalnya nggak ada yang ngarahkan, dia juga merasa tidak kena najis ben sholat. Ya, sokol kalau misalnya lali bareng sholat Fatihah, maca Fatihah itu lali, dia bingung meneng suwe. Dia mau rakaat piro ya? Ono sing dampingi. Lanjut Mbah, nembe 1 rakaat. Tambah meles rakaat meleh ya. Orang rakaat bingung. Saat ini kita tasyahud, ampun ngadeg nggih. Memang boleh dibisikin gitu. Ya, ini darurat namanya. Darurat, sholat harus tetap dijalankan dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat juga orang sholat boleh loh, kena najis itu boleh. Misalnya apa? Misalnya orang safar naik bis, semua pakaiannya di terus bawa nong koper lah, atau mungkin pesawat, nong bis itu bisa dijigok ya. Orang alasan bisa dijigok. Ya, tapi nak nong bagasi, ya bagasi. Bukan kabin, tapi di bagasi kan angel juga ya. Nah, sedangkan kabinnya mau itu kena najis, bisa kena najis diusap sak mampu nih, terus dia sholat, nggak usah ragu-ragu. Ojo koyo berah-berah, nak safar no Jakarta numpak bis, monggo sholat ini. Betul nah, wak keluar suaka mungkin nak tekan mau tekan itu toh, dan duhur, masuk subuh di jamak di duhur, ya. Jadi ini juga satu pemahaman yang salah. Ya, satu pemahaman yang salah. Jadi pada kondisi tertentu orang sholat dalam kondisi najis itu oke. Seperti orang sakit, dia bawa habis operasi kateter misalnya, kateter ya kan, itu kan gebol kencing ya. Kalau sholat bagaimana? Boleh, itu namanya sholat darurat atau sholat faqidut tahurat, sholat yang darurat dalam kondisi tidak suci, yaitu boleh saja. Itu kaidahnya. Nah, kaidahnya idza dzaqal amru tasa'a wa idza tasa'al. Dalam agama
itu nak masalah menjadi sulit untuk dijalankan, maka syariat itu menjadi longgar. Ya, sholat awalnya kudu wajib ngadeg, orang iso ngadeg untuk linggih, orang iso linggih untuk turu. Ya itu, makanya dalam Islam selalu ada rukhsah, dalam Islam itu selalu ada pengecualian untuk meringankan satu kesulitan. Memang kalau memang seseorang itu mendapatkan kesulitan ketika ibadah, Islam itu paling enak, ya nggak ada agama yang semudah, seringan, ya sefleksibel Islam. Nah Islam itu makanya ada kaidah juga taghayyurul ahkam bi taghayyuri asman. Hukum itu bisa berubah dengan waktu dan zaman, bisa berubah, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lagi, monggo yang hadir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Tanya kaitannya dengan ibadah sholat, kita itu masih kenal dengan musolli. Kenapa? Kenal dengan musolli. Oh, sholat. Ya, ya. Kemudian ke aktivitas yang lain seperti wudhu, tadi juga niat puasa disampaikan, yaitu nawaid. Dan ini kaitannya, kalau yang disampaikan begini itu kan sekalian tergantung niat. Jadi mungkin kalau kita berangkat ke masjid kan berarti kita itu udah niat apa itu mau sholat, apa itu termasuk itu. Nah kaitannya dengan itu kalau kita menjawab pertanyaan dari cucu kan bisa, yang nek sholat iku niatnya di nek wudhu niatnya piye. Kemudian yang pertanyaan kedua, kita sholat witir 3 rakaat, kebiasaan yang dilakukan di sini kan juga demikian. Nah, kebetulan kita baru ke belakang dan kita hanya mendapatkan 2 rakaat. Nah, apakah kita dengan tetap mengikuti apa yang disampaikan, artinya kita imam salam, kita ikut salam, kemudian kita berdiri menambah 1 rakaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, pertanyaan niat. Ini memang rada ribet ya. Nah, takokin niatnya sholat itu piye? Jawabannya niatnya sholat itu ya niat sholat zuhur ketika mau takbiratul ihram. Contohnya piye? Angel lah. Contohnya ya usolli fardhu dhuhri arba'at raka'atin fardhon lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala. Kudu berang enggak? Ora ya? Ya. Ya itu memang nak ditakoki ya jenenge niat itu ada imbi'atu qalbi. Iki sing dadi masalah iki wong anu ya wong Syafi'iyah sing piye ya. Aslinya nang kitabe iku Pak, niat dilafatkan itu ketika Anda merasa terganggu atau kacau pikiran Anda, susah menghadirkan niat, lagi dilafatno. Misalnya jenengan sholat nang basement hotel, basement mall, kan rame berisik ya kan? Ngono ora? Nah, susah fokusnya. Anda sholat usolli fardhu dhuhri arba'at rakaatin untuk membantu menghadirkan niat atau membantu takyin niat. Tapi nak aman-aman kabeh kok usolli fardhu dhuhri cangkem elek. Iki ora paham fikih. Nara percaya buka kitabe. Ya serius itu. Iku nak dadi kebiasaan, dadi bid'ah lho maksudku. Ya, tapi nak nuntun dalam misalnya orang stres kena musibah, kacau pikirannya kacau, ya susah untuk fokus. Dia melafatkan boleh. Aslinya fikih iki ngono iku. Ya sing ngomong sunnah sih yustahabu, no ya no. Ya talafut iki ono. Nah, Syafi'iyah loh ya. Syafi'iyah loh. Nah, yang lain enggak ada, talafut itu enggak ada. Yang melafatkan niat itu enggak ada.
Niat itu nang ati, inbiatul qalbi. Kapan niat itu dipanjatkan, dihadirkan ketika mau takbiratul ihram, nak sholat, nak wudhu, ketika membasuh muka. Wudhu ya niatnya menghilangkan hadas kecil. Nak sholat ya dijelaskan, mau sholat duhur, mau sholat asar, mau sholat harus ya. Nah, makanya sekali lagi mungkin fikih syafi'iyah mungkin bahwa hati-hati Pak, daripada meleset terus dilafadzno sisan menawa loh ya. Tapi hukum asalnya itu untuk membantu ketika orang pikirannya kacau ya. Hukum asalnya sekali lagi hukum asal ya, itu memang ya harusnya iya itu nak diyakini itu rangkaian dari ibadah ya rantok ini ya, karena niat itu sekali lagi yang dicontohkan Nabi ya. Pertanyaan anak Nabi itu niatnya nak sholat niatnya dilafadzno apa ora? Kan ora ono keterangan, tidak pernah ada keterangan. Onone kias apa? Usholi itu dikiaskan dengan haji, dikiaskan dengan haji. Kalau haji kan labbaik Allahumma hajjan, dilafadzkan ya kan. Nah itu terus dikiaskan ya. Nah, Syafi'iyah seperti itulah senengannya memang model kias tunggale as-sholatul jami'ah ben cetha iki ya. Wong lakoni kudu ana ilmune lho ya. Nah itu nak kita cari di dalam kitab-kitab Syafi'iyah ya, itu memang dikiaskan kepada sholat istisqa. Ning munine sholat istisqa itu as-sholatul jami'ah kok. Iki ora as-sholatul jami'ah rahimakumullah. Terus sebenarnya ya Allah jauh-jauh ngono ya. Ya. Aku ora apal wis. Pohon berisik lah. Ya. Ya. Kena dia mau kias ya, kias sholat istisqa ya sudah as-sholatul jami'ah wae to. Ora macam-macam. Iki kok apa witir ya ngono. Sholatu sunatal witri rakaataini jami'atan rahimakumullah. Sholatul jami'ah sesuk kok sholatu sunatal witri rakaatan wahidatan ngono. Iya. Nah ngono berarti Muhammadiyah edan kowe. Berarti Rasulullah Muhammadiyah. Ngono. Kan angel. Hal seperti ini susah karena sudah menjadi sebuah budaya, tradisi, dan orang itu susah meninggalkan. Kudune diilmuni dulu baru dilakukan. Harusnya seperti itu. Orang ini anggar semono jadi ciri khasnya. Boleh mantap nah ciri khasnya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ragablek ya, ngomong ahlus sunnah wal jamaah ya. Nah itu jadi perkara niat itu yang jelas di mayoritas ulama di banyak kitab itu adalah gerakan hati, dorongan hati untuk melakukan sesuatu. Tapi saya sepakat harus hadir, harus dihadirkan. Sing ngomong usoli itu kena was-was bahaya, karena dia punya keyakinan ketika ngomong usoli antara lisan nabiyati itu metuk. Makanya aku dikonco LC Pak, oleh ya Allah kaget dikonco LC apa sholat ngomong usoli lah barbar, padahal Madinah loh ya. Bareng aku rukuk melok rukuk deh langsung iso. Itu jadi was-was ketika misalnya dia makmum ya, ketika makmum dia ngomong usoli lah barbar. A'udzubillahi bismillah usolli fardhu Allah astagfirullahaladzim usolli fardhu arba'at rakaatan. Ngono terus begitu saya rukuk zat dia langsung melok, langsung so masuk. Dalilnya apa? Durung masuk itu mau istilahnya apa ya? Yo niatnya durung ketemu dengan hati ini. Wah, metokno omongan Nabi hati tidak angin. Iya. Iku carane murid kulo tak ceneng ngono iku. Padha kiyaine mosok tak ceneng. Ya, saged. Ya, ini was-was. Jadi was-was itu bahaya. Dan sering kita dapati hal seperti itu.
Ya wis niat tuh ya bismillah. Soal awake dhewe misalnya mau sholat duhur tadi ya ketika takbiratul ihram Allahu akbar niat sholat duhur. Masa aku cetakno sholat duhur 4 rakaat jame 12 kurang 10 masa ngono. Dadi makmum sing soleh ora tau telatan atau dadi makmum sing masbuk masa ngono. Madhep kiblat madhep kiblat ya mau ke barat ya miring ke kanan 10 derajat jauh. Ya iki angel Pak, ngono iku angel ya. Ya usah orang lakoni, ya orang lakoni. Ini aku ngerti fikih. Karena saya ngerti fikih ora tak lakoni lho Mas. Aku juga sing simple. Dalam mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, misalnya wong salat ya, iki efek usoli. Saya katakan efek usoli. Jenenge wong alamun ku mungkin ae. Karepe niate salat duhur. Ning cangkeme ngomongnya asar kok. Sholifatul asri arba'at rakaat Allahu akbar. Ya ngono. Sah ra salate? Enggak sah. Enggak sah salate. Enggak sah. Anak dalam mazhab Hanabilah gampang. Begitu dengan salat kok ketoke takbiratul ihram durung masang niat ya. Ya, ketika membaca Fatihah terus niat salat duhur. Untuk sebetulnya orang suwe-suwe. Keterlambatan memasang niat itu tidak terlalu lama. Nah itu masih boleh ya. Wallah alam sebab yang kedua apa Pak? Oh yo masbuk witir. Apakah kita 3 rakaat? Kita hanya dapat 2 rakaat. Ya imam salam kita tambah 1 rakaat. Ya witir. Ini betul nonton acara Quran ya malah karena kita masbuk ya begitu salam kita tambah 1 rakaat kecuali sholat jenazah Pak. Nah sholat jenazah para ulama memberi kebebasan. Misalnya kita hanya dapat 2 takbir ya terus salam, kata para ulama mau lanjut salam untuk mau nambah juga boleh. Wal afdol ikut salam. Kenapa kok ikut salam? Nama ayatnya apa dijigo dari jekatik sholat ya. Ya, makanya nah saya afdal ikut salam takbir 2 rakaat ramah salam ya. Allah langsung jadi ada lagi pertanyaan ya monggo Pak Selamat. Hukum mengganggu orang sholat itu apa ya? Ganggu maksudnya ya Pak? Mengganggu macam-macam ya. Iya. Bisa suara, bisa apa? Katanya itu menyentuh itu juga mengganggu orang sholat. Ya, bodoh ya. Jodoh ada orang sholat itu, Ya. HP-nya dijipo. Menurut apa ya Pak? Kayak gambar ketek karepe. Iya. Iya nggak boleh lah. Nggak boleh lagi ibadah kok. Ibadah itu serius. Ya ibadah itu satu hal yang memang serius ya. Jadi kalau segala hal yang bersifat mengganggu, apalagi sampai bisa membatalkan sholat seseorang, ya dia itu berdosa. Karena membatalkan sholat tanpa ada sebab juga nggak boleh. Ya. Nah ini jadi itu ikut hukum tabi ya. Artinya karena ini satu ibadah yang urusannya urusan melakukan perintah. Kalau ada yang menghalangi melakukan perintah tersebut, ya menghalangi itu macam-macam ya, dari mencegah sampai menggoda sampai mengganggu. Ya misalnya ya ini sholat, mesti ini lagi sholat, lu kafenya malah bere diuripno, nah itu kan ganggu. Nah, kono penyadapnya apa? Ini tidak ada penyadapnya, los ganggu orang sholat. Nah itu ya tetap dosa. Ya tetap dosa. Wallahu taala alam shawab. Cukup? Oh, Pak Rudi, terakhir ya. Sudah jam 13.30.
Ini kaitannya dengan niat dilapatkan. Jadi menurut orang-orang NU itu tujuannya adalah supaya fokus hatinya itu terhadap niatan sholat. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim itu Nabi pernah haji ya, dan umroh itu melafalkan kata-kata labbaik, niat labbaik, sehingga itu dihiaskan sama-sama melakukan kewajiban umroh dan haji, maka ya sholat juga sama. Ya, tadi kita jawab enggak ya? Iya. Iya. Makanya saya katakan, melafadzkan niat itu aslinya, hukum asalnya membantu orang untuk fokus. Kalau pikirannya baru kacau, baru banyak masalah, punya musibah, ya ditagih hutang, macam segala, kan tidak fokus sholatnya. Itu melafadzkan boleh, hukum asalnya ngono. Ya, tapi kalau nggak ada apa-apa dalam kondisi sehat, waras, ape-ape aja, masa nggak bisa fokus. Satu. Yang kedua, tadi dikiaskan kepada haji dan umroh, bagus, bener, memang dalilnya ngono. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi dalam sholat itu melafadzkan niat? Orang satupun riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Kan kita sholat suruh bilang, suruh ikuti Nabi, sholu kama ra'aitumuni usolli. Bahkan Nabi nyontohin sholat itu dibaca jahar, dari awal sampai akhir itu dibaca jahar. Amreh nyontoin sholat Nabi itu tidak didapatkan Nabi melafadzkan. Kalau seandainya melafadzkan, atau seandainya Nabi dalam niat itu melafadzkan niatnya, otomatis riwayat hadis banyak, kita akan menjalankan. Bagi urusannya orang Muhammadiyah BNU ya. Nah, kan urusannya orang ngono kan, ini urusannya Nabi kepiye. Nah, Nabi itu bagaimana cara ibadahnya? Nah itu. Ya, kita nggak mendapatkan satu riwayat pun yang menjelaskan Nabi melafadzkan niat dalam sholat. Buktinya ketika Nabi melafadzkan niat dalam haji dan umroh, itu pun ada hadisnya. Benar loh Pak? Itu nak menurut kaedahnya Imam Abu Hanifah fi mata'ulu bi balwa, itu nah hadisnya mutawatir rasah. Seperkara sing pokok, perkara prinsip seperti sholat, seperti perkara publik yang biasa diakses oleh banyak sahabat, itu dalilnya kudu mutawatir. Nara mutawatir ora sah menurut kaedahnya Imam Abu Hanifah. Fi mata'ulu bihi balwa, itu harus mutawatir. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya. Ya oke, siapa kok ibu-ibu kok. Ya. Belum menunjukkan jam 13.30. Ya seneng mahkota ya, adem ya. Tanya tentang zikir dan sholat sunnah Kak. Kalau kita ngaji pas hari Selasa dan hari Kamis itu dulu Pak Jat itu seringnya opiak-opiak orang yang sedang zikir, disuruh cepat-cepat untuk duduk bersiap-siap ngaji gitu. Ora usah zikir, ngaji itu luweh saka zikir. Sholat sunnah itu ngaji itu luweh saka zikir, sholat sunnah itu juga lebih dari zikir itu. Apakah bisa disamakan seperti itu? Zikir dan sholat sunnah itu tidak usah dilakukan karena kita mau ngaji, itu yang pertama. Kemudian karena memang ketika ustadz itu sudah duduk di situ, masih ada orang yang sholat sunnah juga rasanya nggak enak gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, dalam kondisi kita tergesa seperti itu, kita lebih sholat ba'diyah isya itu kan hukumnya sunnah mu'akkadah ya. Dalam kondisi seperti itu kita pengennya kan juga mendapatkan lengkap ya sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan sholat ba'diyah gitu. Nah ini yang kalau seperti ini kita kan pengen harus cepat-cepat, ini kita lebih utamakan ba'diyahnya atau zikirnya gitu kan. Begitu tak? Ya, yang pertama tadi saya belum tahu. Dikira apa yang dibaca sebelum ngaji? Bukan setelah isya. Jadi kita setelah sholat isya kan
ngaji. Ya setelah sholat isya kan kita membaca zikir setelah sholat. Itu. Nah itu kedutiai Pak Cetus cepet-cepet untuk segera menempatkan diri, untuk segera mulai ngaji. Karena ngaji itu lebih dari zikir, ngaji itu lebih dari sholat sunnah. Ya jawabannya ya fleksibel ya begitu ya. Kalau pertanyaannya memang sudah ada kajian, ya memang kajian itu ya gini. Jadi satu saat Abu Hurairah itu pernah ditanya, ya wahai Abu Hurairah, apa benar kowe tahu delok Nabi pas kajian sholatnya itu untuk dijamak gini, sholatnya untuk diakhirkan, sholatnya boleh diakhirkan, ya. Maka Abu Hurairah jawab iya. Misalnya duhur ke asar, ngaji habis duhur, terus nerak asar, maka ya komat adzan wae, tapi sholatnya kok diakhirkan. Apakah Nabi pernah seperti itu? Ditanya Abu Hurairah. Jawabnya iya, saya pernah melihat Nabi seperti itu karena menghormati majelis ilmu. Ya kalau boleh dikiaskan ya boleh saja ya, karena memang majelis ilmu itu punya keutamaan yang sangat besar, di mana malaikat sayyahin itu akan datang ya, akan melaporkan apa yang mereka doakan kepada Allah. Bahkan Allah membanggakan di kalangan penghuni langit ya. Kalau bicara masalah keutamaan majelis ilmu betul ya. Tapi misalnya tadi kepepet dikir apa namanya sholat rawatib itu ya ono janjine, barang siapa bisa menjaga 10 rawatib maka Allah bangunkan rumah di surga. Itu ya ono dalile ngono iku. Nah podo-podo untuk keutamaannya ya baru isya sholat rawatib terus ikut majelis. Sebenarnya sih nak ngono iku gak perlu ditekan-tekankan, ya wis orang fleksibel aja lah ya. Nak no majelis sudah mau sholat ya sholat, bariku terus gabung. Sebenarnya fleksibel aja seperti itu ya. Tapi kalau bicara masalah keutamaannya, iya lebih utama majelis ya, lebih utama majelis ya. Allah langsung aku rawan ngomong di skip, seperti orang mau sholat sunnah ketika sudah qomat itu boleh di skip. Nah itu ada riwayatnya, bahkan untuk satu rakaat aja untuk di skip kok, untuk dibatalkan untuk menghormati sholat fardu, karena ada riwayat yang mengatakan la sholata nafilatin ba'da fardi, orang ono sholat sunnah ketika ditegakkan sholat fardu. Makanya wong untuk sak rakaat dibatalkan untuk apa meneh habis sholat ya, untuk menghormati sholat fardu. Karena ada saya lihat satu kajian apa piye nom saya lihat itu lho, wis sholat subuh telat ya, kita sudah sholat subuh, dia masbuk ngono aja sholat Pak, sholat 2 rakaat terus maghrib terus ikut sholat subuh. Aduh, berarti ini sholat karena raghibatul fajri, tapi kan memaksakan kehendak untuk di sela-sela bacaan imam di rakaat pertama sholat subuh, ini kan gak pas. Berarti orang ngerti hadis tadi la nafilata ba'da fardi ya, tidak ada sholat sunnah ketika ditegakkan sholat wajib ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Monggo terakhir Ustazah Solihah ya. Tasya, melembagakan niat di dalam hati, apakah tetap menyebutkan sholat apa, berapa rakaat, kemudian makmum atau munfarid? Ya, ini baru dengar ini saya, melembagakan niat dalam hati. Ya, baru dengar istilahnya. Berarti ada lembaga yaumiyah. Tadi kan harus di Iya. hati gitu Mas. Ya oke, kalau di dalam hati itu pada komplit, saya kira tidak lah, kan sudah umum. Misalnya kita niat sholat duhur, ya kan nggak perlu kita sebutkan 4 rakaat, ya dilakukan jam 12 kurang 10 menit, kan rangon menghadap kiblat. Dengan mungkin yang perlu disebutkan adalah saya sholat duhur makmum,
Saya sholat duhur imam, itu mungkin ya, harus dia statusnya sebagai imam atau sebagai makmum itu harus dijelaskan dengan bahasanya. boten lah ya seneng hati ya bahasa hati kan ya ada, tidak perlu dilafadzkan ya. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya, udah jam 1:05. Insya Allah nanti hari Kamis kita sambung ya konses ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.